Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya atas nama Irfan Jaya, NIM 20300117035, perwakilan dari kelompok 1 yang membahas mengenai fikih dalam mata kuliah micro teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oke, baik anak-anak, adik-adik sekalian, seperti biasanya sebelum kita memasuki mata pelajaran itu kita selalunya baca doa. Oke, baik, langsung saja saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya kepada ketua kelas. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita sama-sama membaca doa itu, biasanya kita mengecek absen ya. Baik, kepada adik-adik untuk mendengarkan namanya ya. Aswan Hadir Kak. Muhammad Nur Islam Nurdin Hadir. Rul Hadir Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Ya. Oke, baik. Jadi adik sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai azan dan iqamah. Jadi saya harap kepada adik-adik sekalian, apabila saya menyampaikan materi, apabila saya memaparkan materi saya itu, saya harap untuk memperhatikan ya, supaya kita bisa lebih memahami ya. Jadi di sini sebelum saya memaparkan atau menjelaskan materi azan dan iqamah, saya akan membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok, di mana kelompok ini nantinya akan saya berikan tugas, baik itu pertemuan selanjutnya maupun pada akhir pelajaran. Oke. Jadi di sini saya akan membentuk kelompok ya, yang di mana itu kelompok 1 kelompok zuhur, kelompok 2 kelompok asar, kelompok 3 kelompok maghrib, kelompok 4 kelompok isya, dan kelompok terakhir yaitu kelompok subuh. Tolong diingat ya teman-temannya. Iya. Baik. Baiklah, langsung saja ya, kita akan memasuki pembahasan kita kali ini itu mengenai azan dan iqamah ya. Nah, saya harap didengarkan baik-baik. Jadi mungkin dari adik-adik sekalian itu sudah biasa mendengarkan azan dan iqamah ya. Iya Kak. Setiap hari. Iya. Tapi mungkin belum mengetahui apa sih itu kandungan maupun hukum dari azan itu tersendiri. Jadi baik, di sini azan adalah seruan atau perintah untuk mengajak orang mendirikan sholat. Nah, azan juga digunakan sebagai tanda masuknya awal sholat. Nah, itu pengertian dari azan. Jadi perlu adik-adik sekalian ketahui bahwasanya azan itu pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Oke, pintar. Di mana Bilal ini adalah seorang budak Islam yang sudah dimerdekakan dan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu azan. Kemudian yang selanjutnya iqamah. Nah, iqamah di sini ialah seruan untuk memberitahukan kepada jemaah bahwasanya salat akan segera dimulai. Nah, di mana apabila iqamah setelah didengar itu, maka jemaah salat harus segera mengatur shaf dan mengambil posisi untuk segera kemudian mendirikan sholat. Nah,
Inilah keteraturan dalam Islam. Inilah indahnya dalam Islam, mempunyai keteraturan secara berkesinambungan, di mana setelah azan itu ada iqamah. Setelah iqamah maka kita mendirikan sholat. Oke, baik. Jadi orang azan itu di sini disebut sebagai muazin. Oke, baik, di sini saya akan melafazkan azan dan iqamah ya. Di mana lafaz azan di sini itu dikumandangkan sebanyak 2 kali per kalimat dan sama dengan jawaban apa yang dikatakan oleh muazin, kecuali dengan hayyal al-falah, hayyal salat dan hayyal al-falah, di mana apabila kita mendengar hayyal salat dan hayyal al-falah itu jawabannya seperti ini. Apa? La haula wala quwata illa billah. Oke, saya harap bisa memahaminya. Jadi lafaz azan itu seperti ini. Dengar ya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Oke, itulah lafaz azan ya, yang dimana setelah kita mendengarkan azan itu kita disunnahkan untuk membaca doa, yang dimana doanya itu seperti ini. Ada yang tahu? Oke, mungkin dari adik-adik belum mengetahui sebagainya ya, di mana doanya seperti ini. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Nah, jadi setelah kita mendengarkan azan itu kita disunnahkan untuk membaca doa ini ya. Jadi setelah kita mendengarkan lafaz azan itu, kemudian itu lafaz iqamah. Jadi di sini lafaz iqamah hampir sama dengan lafaz azan. Jadi perbedaannya hanya pengucapannya, di mana iqamah di sini hanya diucapkan sebanyak 1 kali saja. Oke. Nah, ini pembahasan mengenai azan dan iqamah ya. Jadi saya harap kepada adik-adik sekalian untuk lebih memaknai dan lebih bisa menghafal azan dan iqamah. Dan kemudian untuk kelompok-kelompok yang telah saya buat tadi itu saya harap untuk bisa membuat atau mendiskusikan dari apa yang kakak sampaikan ya, dan membuat resume ya. Oke? Iya kak. Oke, baik, sampai di sini ya pertemuan kita pada kali ini. Jadi bagi adik-adik ada yang ingin bertanya? Tidak ada kak, dipahami. Oke, saya harap dipahami ya. Ya. Mungkin sampai di sini, dan baik, untuk pertemuan selanjutnya itu setelah saya buat kelompok tadi itu saya akan memberikan tugas ya, yang dimana saya katakan tadi bahwa untuk mencari arti dari azan. Pertama, mencari arti azan, itu tugas pertama ya. Iya, kemudian mencari materi-materi mengenai azan dan iqamah di perpustakaan dimanapun itu, asalkan materi mengenai apa yang kita bahas kali ini. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga itu mencari dan menuliskan lafaz doa setelah azan. Oke? Jadi ini 3 saja ya, saya harap dikerjakan di rumah. Dan juga
membuat resume, membuat rangkuman dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Oke, itu saja ya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Saya harap kepada adik-adik sekalian untuk mencari dan lebih giat belajar di rumah ya. Iya Kak. Supaya apa yang kita pelajari itu bisa kita lebih pahami. Jangan di sekolah saja, karena di sekolah itu kita hanya belajar maksimalnya 1 jam saja. Setelah itu kita belajarnya di rumah dan memperbanyak lagi membaca buku di perpustakaan. Oke, baik ya. Iya Kak. Jadi jangan lupa ya, tugasnya dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami bersama. Oke, baik. Marilah kita sama-sama menutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, baik. Kepada adik-adik sekalian, kita kembali berjumpa pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua yang membahas mengenai materi Azan dan iqamah. Oke, baik. Jadi seperti biasanya, sebelum kita mereview kembali, mengingat kembali pembahasan mengenai azan dan iqamah, itu terlebih dahulu kita berdoa sama-sama. Jadi kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa belajar. Baik Pak Guru. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, baiklah. Setelah tadi pembacaan doa belajar yang dipimpin oleh ketua kelas kita, dan semoga bagi yang membaca dan yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Amin. Oke, baik. Kemudian seperti biasanya, yang kedua itu sebelum kita memasuki materi kita, membahas materi kita, itu kita mengecek absen. Kita akan mengabsen terlebih dahulu kepada adik-adik sekalian. Jadi saya harap apabila saya mengabsen, tolong didengarkan namanya baik-baik ya. Ya Pak Guru. Baik, saya mulai ya. Aswan Hadir. Muhammad Nur Islam Nurdin. Hadir. Muhammad Khairul. Hadir. Oke, baik. Hadir semua ya. Ya Pak Guru. Alhamdulillah, rajin hadir semua ya. Oke, baik. Jadi di sini kakak akan mengulang kembali ya, akan mengingatkan kembali ingatan-ingatan adik-adik mengenai azan dan iqamah pada pertemuan kedua ini. Jadi saya harap kepada adik-adik apabila saya menjelaskan itu agar memperhatikan dengan baik ya. Ya Pak Guru.
setelah akhir pelajaran saya akan menunjuk salah satu dari adik-adik untuk mengulang apa yang kakak sampaikan. Oke? Jadi saya ulang kembali ya pembahasan mengenai azan dan iqamah. Jadi seperti halnya yang saya katakan minggu lalu, azan adalah perintah atau seruan untuk mengajak umat Islam atau umat Muslim untuk mendirikan sholat. Jadi azan juga di sini itu ditandai untuk masuk awalnya sholat. Jadi jangan sampai adik-adik itu nanti iqamah baru bergegas untuk pergi melaksanakan sholat. Nah itu salah ya. Tapi apabila kita selesai mendengarkan azan itu kita langsung bergegas untuk menuju Masjid. ya seperti itu. Karena azan di sini merupakan seruan panggilan untuk kemudian kita mendirikan sholat. Nah, setelah kita mendengarkan azan itu ada yang namanya iqamah. Jadi di sini saling berkaitan. Itulah indahnya dalam agama Islam, mempunyai aturan-aturan yang indah seperti halnya dalam sholat. Setelah ada azan, maka ada iqamah. Nah, iqamah di sini itu apabila kita mendengar maka kita diperintahkan untuk segera berdiri dan merapatkan shaf untuk kemudian kita melaksanakan sholat. Seperti itu. Nah, kemudian seperti halnya minggu lalu pertemuan sebelumnya itu saya membentuk kelompok ya. Nah, ada tugas ya dari kakak yang dimana tugas pertama itu mencari arti dari azan itu sendiri. Kemudian yang kedua mencari doa sesudah azan. Kemudian yang ketiga itu akan membacakan rangkuman dari teman-teman kelompok sekalian. Jadi akan ada pembacaan rangkuman ya pada akhir pelajaran. Mungkin hanya satu kelompok saja yang membacakan rangkumannya mengenai azan dan iqamah. Seperti yang saya katakan minggu lalu ya, adik-adik. Jadi sampai di sini saya akan setelah saya mengingatkan kembali ingatan adik-adik, saya akan menunjuk salah satu dari adik-adik untuk mengulang apa yang kakak sampaikan baik itu minggu lalu maupun minggu ini maupun pertemuan kali ini. Jadi kepada kelompok asar silahkan mengulang mengenai materi kita kali ini, azan dan iqamah. Oke, silahkan. Baik. Azan adalah seruan untuk mengajak orang mendirikan salat fardu. Azan juga digunakan sebagai tanda masuknya waktu salat. Orang yang menyerukan azan disebut muazin. Adapun muazin pertama dalam Islam adalah Bilal, seorang budak Islam yang sudah dimerdekakan dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan iqamah adalah seruan untuk memberitahu jamaah bahwa salat akan segera dimulai. Jamaah salat harus segera mengatur shaf dan bersiap-siap melaksanakan salat jamaah. Seperti inilah keteraturan dalam Islam. Orang yang teratur pasti akan selalu memiliki planning dan rencana dalam hidupnya. Ia akan selalu lebih memilih hidup tertib dan disiplin dalam menjelaskan segala planningnya. Sudah Pak Guru? Oke baik, wah jawaban yang sangat bagus ya, sangat mudah dipahami dari adik-adik sekalian. Jadi saya terima kasih atas rangkumannya. Kemudian setelah adik-adik membacakan rangkuman dari azan dan iqamah ini, kita sebentar itu akan melafazkan azan. Nah, melafazkan azan ya.
setelah kita rangkuman akan melafazkan azan dari salah satu adik sekalian. Oke, kalau memang belum dipahami azan itu cukup iqamah saja, karena pembahasan kita di sini itu ada dua, azan dan iqamah. Nah, jadi apabila belum dipahami mengenai azan, bisa iqamah ataupun bisa juga doa setelah azan. Karena itu juga saya berikan minggu lalu itu mengenai doa setelah azan. Jadi bagi teman-teman, bagi adik-adik yang ingin melafazkan azan atau iqamah, saya persilakan. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada yang bisa? Saya Pak Guru. Oke, kelompok 4, kelompok maghrib ya? Ya Pak Guru, maghrib. Iya, silakan. Baik, saya akan membacakan doa sesudah azan Pak Guru. Tapi artinya saja ya Pak Guru. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Artinya, ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna. Azan ini dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan fadilah kepada Muhammad, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menepati makam terpuji yang telah engkau janjikan. Sudah Pak Guru. Oke, baik. Sangat baik ya. Setelah kita mendengarkan artinya, saya harap kepada adik-adik sekalian untuk lebih giat lagi mencari buku-buku mengenai azan dan iqamah ya. Ya Pak Guru. Baik di perpustakaan maupun tempat-tempat lain. Jadi di sini sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, itu saya harap kepada adik-adik untuk bisa ya melafazkan azan dan iqamah. Jadi pertemuan selanjutnya mungkin saya akan tidak menunjuk lagi, tapi diwajibkan ya satu kelompok, perwakilan dari satu kelompok ya untuk melafazkan azan ya. Ya Pak Guru. Nah, baiklah. Kemudian Baik. Oke, baik. Kemudian setelah kita mendengarkan rangkuman yang dibacakan dari salah satu kelompok adik-adik sekalian itu dan membacakan doa itu, kemudian mungkin sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Jadi saya harap, saya tekankan kepada adik-adik sekalian untuk lebih giat belajar di rumah ya. Ya Pak Guru. Hanya di sekolah saja. Oke? Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, jadi bahwasanya saya akan mengulang lagi sekali lagi bahwa jangan sampai kita mendengarkan azan itu belum kita bergegas. Jangan sampai hanya iqamah kita langsung bergegas untuk menuju masjid. Tapi apabila kita mendengarkan sholat itu, kita dianjurkan untuk segera bergegas ke masjid. Oke? Kemudian setelah kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan tugas lagi kepada adik-adik agar selalu bisa mereview ya, mengulang-ulang kembali mengenai materi azan dan iqamah ini. Jadi tugas kali ini yaitu pada pertemuan selanjutnya itu masing-masing kelompok itu bergantian membacakan di depan kelas ya dari rangkuman. Jadi karena pertemuan kali ini hanya satu orang yang mampu mengulang azan dan iqamah, jadi pertemuan selanjutnya akan saya tunjuk satu orang satu kelompok di depan kelas ya dibaca. Oke? Kemudian akan menampilkan hasil diskusinya secara bergantian. Nah, jadi saya tekankan kepada adik-adik untuk memperbanyak materi mengenai materi ini, memperbanyak referensi ya. Jadi saya sarankan untuk rajin-rajin ke perpustakaan untuk mencari materi tentang azan dan iqamah. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita membahas lagi, akan kita diskusikan dan akan naik satu kelompok. Oke. Baiklah, mungkin itu saja tugas
dari saya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi saya harap kepada adik-adik sekalian itu dapat mengingat ya, mengingat tugas-tugasnya. Jangan sampai dilupa dan kemudian dihafalkan lafaz azan dan iqamah. Selain itu doa juga, doa setelah azan harus dihafalkan ya. Itu wajib pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Saya harap setelah kita mendengarkan materi dari kakak, kita sama-sama dapat memahaminya, dapat lebih memaknai apa sih azan dan iqamah ini. Betapa pentingnya azan dan iqamah ini dalam keteraturan agama Islam kita. Jadi mungkin sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita dipertemukan pada pertemuan selanjutnya. Amin. Dan marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.